Ini screen-ku udah ke-share ya harusnya. Ya udah kok. Oke. Itu kalian terserah mau download atau enggak yang bukan file, folder 9.zip. Kalau misalnya nggak mau download nggak apa-apa. Di sini aku share screen aja di sini. Oh, ini abaikan. Nah, harusnya cuma ada 3 gambar sih. Nah, itu kalian bisa coba-coba lihat dulu ya. Ini aku sambil buka CO-nya. Sebentar ya. Lama juga ya. Sebenarnya materi kita hari ini dikit sih. Jadi semoga bisa selesai cepat ya. Harusnya sih. Bentar, ini Word-nya bermasalah. Ya udah deh, sebentar ya. Coba login di global. Bentar, aku ganti share screen-nya dulu. Coba ya. Kita lihat. Nah, harusnya untuk materi hari ini itu kita ke Spark Streaming ya. Harusnya kan kemarin kita udah belajar yang Spark SQL ya di pertemuan sebelumnya. Nah, hari ini kita lanjut ke Spark Streaming ya. Nah, jadi CO kita tuh ada dikit sih. Ini introduction, transformation, sama saving. Nah, pengen nih aku balik lagi ke Cloudera. Oh ya, ini aku pakainya Cloudera ya. Soalnya aku biasanya pakai Cloudera sih daripada pakai Google Colab. Cuman kalau misalnya kalian mau pakai Google Colab ya nggak apa-apa sih. Cuma harusnya perlu install lagi. Jadi kemarin kan ada diajarin ya yang code untuk install sih Spark-nya. Nanti baru kebuka. Ya sudahlah. Nah, pengen yang pertama dulu ya. Ini aku buka gambar yang ini. Ini kalian nggak perlu download sih, nggak apa-apa. Nggak ada set atau apa kok. Nah, harusnya kan kemarin di awal-awal pertemuan ya, yang introduction to Spark. Nah, harusnya kan kemarin ada banyak jenis yang bisa kita pakai ya. Kalau misalnya di Spark itu kan ada Spark SQL ya kemarin. Terus ada Spark Streaming. Terus ada Machine Learning. Sama yang terakhir itu Graph Algo ya kalau nggak salah. Nah, pengen sekarang kita masih yang di Spark Streaming ya. Untuk yang dua ini harusnya masih di pertemuan yang belakang sih. Nah,
Kita perkenalan dulu sama si Spark Streaming ini ya. Harusnya kemarin-kemarin aku ada dikit jelasin ya. Nah, jadi untuk Spark Streaming ini apa sih sebenarnya? Nah, dari namanya juga udah ketahuan lah ya. Yang streaming, kalau misalnya kalian pernah nonton live di misalnya live di YouTube atau live di IG misalnya. Nah, kan harusnya dia siaran langsung ya, ya nggak? Maksudnya dengan waktu yang sekarang gitu. Kan kalau misalnya kemarin kita pakai eee, kita analisa data itu kan pakai TXT ya, atau pakai CSV, itu kan harusnya data yang udah disimpan entah dari hari apa gitu misalnya. Nah, datanya tetap kan ya nggak akan berubah kecuali kita save lagi gitu. Nah, itu harusnya data yang apa namanya, data yang nggak real time ya. Nah, cuman sekarang kita bakal belajarnya yang Spark Streaming. Jadi kita analisa data itu dengan data real time gitu. Kalau misalnya datanya berubah, ya udah berarti analisis datanya juga berubah gitu. Nah, kita bisa pakai Spark Streaming ya. Nah, pengen di sini ada gambar, eee, sebenarnya ini cuman, apa namanya, cuman teori sih yang ini. Yang 3 gambar tuh sebenarnya cuman teori sih. Jadi, belum berhubungan ke chord-nya gitu. Dan harusnya chord-nya juga dikit sih. Nah, pengen kita mulai dari yang di sini dulu ya, yang Spark Streaming. Nah, harusnya untuk sebuah, apa namanya, kalau misal kita mau analisa data, pasti dong harus ada sebuah source-nya gitu, atau sumber datanya dari mana gitu. Kalau misal kemarin kan kita sumber data itu dari CSV, dari TXT, terus dari apa lagi ya, JSON JSON kayaknya nggak ada deh kemarin, atau ada deh kayaknya. Nah, eee, di sini harusnya dia tuh ada dua tipe. Jadi yang pertama, dia ada yang streaming data resource sama yang static data source gitu. Nah, cuman di sini aku jelasin dulu yang streaming data sources. Harusnya kalau misalnya streaming data source tuh contohnya kayak, gini, dia merupakan data yang udah diproses. Data yang udah diproses tuh maksudnya gimana? Jadi kayak misalnya, dari sebuah rumah sakit gitu. Nah, sebuah rumah sakit misalnya dia punya data dia punya data pasien dia punya data pasien misalnya, eee, umurnya misalnya 20 gitu, terus golongan darahnya apa gitu, misalnya A gitu, terus dan lain-lainnya. Nah, harusnya kan data-data yang satuan kayak gini kan masih masih mentah ya, jadi kayak bener-bener cuman, data data orangnya doang gitu. Nah, kalau misalnya di sini streaming data source harusnya dia udah diproses gitu. Jadi dengan data umur, golongan darah, terus misalnya ada, kadar apa ya, kadar gula darah misalnya. Nah, misalnya si pasien ini dia bisa didiagnosis misalnya dia ternyata, diabetes gitu. Nah, jadi dari data-data yang umur, terus golongan darah, terus sama yang lain-lainnya, dia diproses dulu gitu. Nah, setelah diproses, jadilah data yang di sini gitu. Ini contoh-contohnya. Jadi pakai ada Kafka, Amazon Genesis, ini kalian bisa lihat sendiri lah ya. Dan sebenarnya cuma teori sih. Jadi kayak mungkin di kelas teori ada dapat ya kalian. Cuma aku kurang tahu juga. Nah, intinya di sini harusnya data udah diproses gitu. Nah, ini aku lanjut ke yang static data source ya. Kalau misalnya static data source, harusnya yang kebalikan, bukan kebalikan juga sih. Lebih ke data yang belum diproses gitu. Ya sih, datanya belum diproses gitu. Jadi kayak kita analisa sendiri. Jadi misalnya datanya sama gitu, age-nya 20, terus blood-nya A gitu. Nah, datanya nggak diproses, ya udah kita dapat data yang mentahnya doang gitu. Nah, di sini harusnya kelihatan lah ya bedanya dari static sama yang streaming data source. Nah, ini contoh-contohnya MongoDB.
Harusnya kemarin udah pakai ya, MySQL. Ini Postgre kayaknya nggak pakai deh. Nah, kita lanjut ke yang di sini harusnya setelah dia punya data source, dia punya sumber. Nah, pasti dong datanya bakal diproses gitu. Nah, di sini harusnya dia juga bisa pakai machine learning gitu. Jadi misalnya data yang udah dipakai, bukan dipakai, data yang udah didapat tadi dari source-nya itu bakal di-train gitu. Terus kemudian bakal dibuat modelnya. Nah, itu pakai machine learning ya. Nah, ini harusnya masih pertemuan belakang. Ya, machine learning ini pokoknya dia nge-train, dia apa namanya? Dia buat model dari data di sini gitu. Nah, ini tergantung datanya apa sih. Cuman harusnya nih kalian nggak bakal belajar sekarang gitu. Cuman ini pasti bakal dipelajarin di pertemuan selanjutnya harusnya. Di em, apa ya namanya? Classification sama clustering harusnya. Nah, makanya sekarang kita yang apa namanya? Lihat dulu yang di bawah ya. Nah, di sini harusnya dia setelah ada sumber data, dia juga bisa diproses dengan data frames gitu. Nah, kemarin kan kita udah belajar ya, harusnya pertemuan sebelumnya itu pakai Spark SQL ya. Nah, sama kemarin kan ada pakai query juga ya. Nah, di sini harusnya dia juga ada resultnya gitu. Nah, di sini pokoknya resultnya kalian bisa lihat lah ya. Kayak di sini bisa berupa data storage system dan lain-lainnya gitu. Pokoknya dia ada source, ada proses, sama ada resultnya gitu. Kayak input output biasa lah. Cuman bedanya di sini harusnya data kita secara real time gitu. Nah, kayak gitu sih. Ini buat yang Spark Streaming ya harusnya. Ini bener-bener teori sih. Aku lanjut ke oh, oke, kita lanjut nih dulu deh. Nah, harusnya setelah ini kita lanjut ke code deh, daripada kalian bosan ya. Nah, jadi di sini harusnya dia ada kasih tahu ya dari simulasi ini. Jadi gimana sih si Spark Streaming itu dia ngolah datanya gitu. Sebenarnya ini agak kurang lengkap sih. Cuman ini lumayan menjelaskan. Nah, jadi intinya di sini datanya, records-nya. Nah, harusnya dia bakal pokoknya ini source-nya tadi ya. Nah, jadi di sini harusnya kalau misalkan lihat kan dia baik panah di sini ya. Nah, harusnya dia artinya itu dia di stream, data di stream. Maksudnya dia datanya itu diambil secara live gitu, secara real time. Nah, jadi di sini dia dibagi per batch gitu dengan RDD. Jadi RDD gitu. Nah, harusnya per batch itu dia beda ya. Jadi misalnya yang ini batch 1. Misalnya ini batch 1. Nah, ini batch 1 misalnya. Nah, di Spark Streaming ada yang kita kenal dengan namanya batch interval. Batch interval, bentar. Terus ini deh. Batch interval. Nah, batch interval ini harusnya apa? Nah, jadi dia itu sebenarnya dia lebih ke waktu sih. Jadi misalnya aku kasih 10 detik gitu. Nah, berarti interval berarti jarak waktu antar batch itu dia 10 second gitu. Jadi misalnya ini kan aku punya 3 batch ya. Di sini ada batch 1, batch 2 sama batch 3 gitu. Nah, berarti misalnya di 10 detik pertama itu datanya di batch 1 yang ini gitu. Nah, ini batch 1. Dia 10 second. 10 second. Nah, sama di sini kan kita ada batch 2 lagi.
untuk batch 2 harusnya kan, setelah dari batch 1 setelah 10 detik, dia bakal masuk ke yang batch 2 ini gitu. Nah jadi dengan jarak waktu 10 detik gitu. Nah jadi anggapannya kayak setelah 10 detik data kita yang sebelumnya hilang gitu. Nah misalnya kita punya data baru gitu. Nah di batch 2 ini harusnya bakal diproses gitu. Pokoknya intinya jarak waktunya itu 10 second ya antar batch-nya gitu. Jadi ini, nggak cuman ini sebenarnya banyak sih, nggak cuman 3 batch doang. Jadi misalnya kita kan ini live ya, misalnya kita harusnya nanti lebih kelihatan sih daripada teori sekarang. Nah ini anggapnya kalian punya 3 batch dulu deh. Nah, tapi kan ini secara live ya, kan nggak mungkin dong batch kalian dibatasin gitu. Masa live cuman 30 detik gitu, ya nggak? Masa 30 detik berarti cuman punya 3 batch ya? Nah harusnya kan batch-nya itu kan, tergantung seberapa lama, datanya di-host gitu atau di-stream. Nah, jadi ini bisa banyak ya, bisa 100, bisa 1000, bisa berapa gitu. Nah, kayak gitu. Nah, ini kita lanjut deh ke code-nya aja. Nih kalian buka Cloudera aja, ini aku pakai Cloudera sih. Harusnya ini satu lagi nanti deh. Oh, sebentar ya, ini ada yang sebentar ya. Sorry ya, tadi ada sesuatu. Nah, ini kita lanjut ya. Nah, ini pengen harusnya kalian udah kebuka Cloudera-nya atau Google Colab. Cuman kalau sama-samain pakai Cloudera. Tapi ini harusnya pakai Cloudera sih. Soalnya apa namanya kita perlu terminal sih harusnya. Kalau Google Colab aku nggak tahu ya ada terminalnya atau enggak. Nah, ini kalian buka aja Cloudera. Kalau misalnya udah buat folder Session 8. 9 ya. Nah, ini buat nyimpan file apa namanya? File IPNB kita. Sebenarnya nggak usah buat sih nggak apa-apa. Cuman daripada dia kesimpan di desktop kan ya. Nah, ini kalian buka aja terminalnya di folder ini. Terus kayak biasa, kayak kemarin, kalian buka aja Jupyter Notebook-nya. Nah, ini jangan di-close ya. Terus yang di sini buat link-nya itu kalian kontrol klik aja. Kalau misalnya udah, kalian buat file Python. Nah, harusnya di sini ada file baru ya. Nah, sekarang kita mulai dari yang pertama dulu. Yang pertama pastinya kita bakal import dulu ya. Nah, kayak biasa lah ya. Cuman sekarang kita importnya apa? Nah, di sini kita importnya si streaming konteksnya dulu. Kan kemarin kita belajarnya Spark Context sama Spark Session ya. Nah, sekarang kita belajar yang baru lagi gitu.
yaitu streaming context. Nah, di sini kalian bisa from PySpark .streaming. Kalian import ini kepencet. Import streaming context. Nah, ini harusnya S-nya gede. Nah, setelah kalian import, di sini kalian buat aja untuk untuk objek streaming konteks kalian biar kalian bisa pakai nanti. Nah, ini kalian buat aja streaming konteks. Oh ya, ini kalian tampung aja deh ke apa ya namanya? Stream konteks. Bebas ya namaan kalian. Nah, jadi di sini kita tampung si objek streaming konteksnya ke dalam stream konteks atau disingkat aja SC sih. Cuma ini biar ke describe aja sih, jadi aku nggak disingkat. Nah, misal udah, sekarang ada beberapa hal yang harus kita isi di dalam streaming konteks kita. Nah, jadi yang pertama kita harus kasih si Spark konteks kita gitu ke dalam streaming konteks. Ini aku ulangin ya. Jadi kita perlu masukin Spark konteks kita ke dalam si streaming konteks gitu. Berarti di sini kita perlu Spark konteks dong, ya enggak? Nah, jadi kita harus buat dulu si Spark konteksnya. Nah, harusnya kemarin ada diajarin cara buat Spark konteks atau Spark session juga boleh. Nah, jadi sebenarnya kita bisa pakai Spark konteks langsung atau kita akses Spark konteks itu dari Spark session-nya. Nah, cuman di sini kita pakai Spark session aja ya. Soalnya kalau misalnya Spark session kan kemarin diajarinnya, kalau misalnya dia udah kebuat, berarti dia tinggal ambil aja gitu. Jadi nggak perlu dibuat 2 kali. Nah, sini kita import dari PySpark .sql import Spark session. Nah, karena kita perlu Spark konteks dan di sini kita importnya Spark session, berarti kita harus buat objek Spark session-nya dulu ya. Nah, pengen kita tampung aja ke Spark deh. Atau Spark konteks. Ya udah Spark aja deh. Nah, sini kita buat aja objek Spark session ya. Spark session. Oh ya, ini .builder harusnya. .builder. Kemarin .master. Nah, di sini kita masukin lokal ini .get or create. C gede. Nah, sekarang kita udah punya Spark session, berarti kita tinggal akses Spark konteks di dalam Spark session kita gitu. Kita bisa ambil Spark konteksnya dari si Spark session yang udah kita buat gitu. Nah, caranya kita tinggal panggil aja sih spark.sparkContext gitu. Nah, kita perlu Spark konteks itu kan kita masukinnya ke dalam stream konteks ya. Nah, berarti di sini kita masukin aja Spark yang di sini .spark konteks. Gitu. Nah, sekarang karena kita udah kasih tahu kita udah masukin Spark konteks. Ada hal kedua yang perlu kita masukin selain Spark konteks, yaitu kalau misalnya yang dari gambaran tadi, di mana ya? Oh ya udahlah, ini udah hilang ya. Harusnya tadi kan yang aku bilang dia ada batch interval ya. Ada yang namanya batch interval. Batch interval. Nah, jadi batch interval itu kan
yang aku jelasin tadi berarti jarak waktu antar batch-nya gitu. Berarti jarak waktu ya. Misalnya aku masukin 10 deh. Soalnya kalau misalnya 20 terlalu lama ya. Nah, masukin 10 aja. Setelah itu selesai. Kita udah punya stream konteksnya. Gitu. Jadi sekarang kita udah bisa pakai si stream konteksnya. Sampai sini aman. Kok tadi yang 10 apa? Bisa diulang? Yang 10. Yang 10 itu harusnya yang batch intervalnya. Jadi kan di gambar tadi mana ya? Oh, ini dia harusnya lebih jelas di sini ya. Jangan deh di gambar tadi aja. Nah, harusnya untuk yang 10 tadi yang aku bilang kan dia batch interval ya. Nah, berarti di dari proses Spark streaming ini dia sebenarnya dibagi per batch gitu. Jadi misalnya di sini ada contoh batch 1, 2, 3 gitu. Karena ada 3 kotak ya. Nah, di sini anggapnya ini batch 1, batch 2 sama ini keklik. Nah, jadi yang pertama dia bakal proses si batch yang 1 dulu gitu. Nah, kapan kita proses si batch 2 ini? Nah, si batch 2 ini diproses tergantung interval yang kita kasih gitu. Nah, jadi misalnya kita kasih 10 second gitu untuk proses batch 1. Nah, jadi si 10 second ini dia merupakan sebuah batch interval. Jadi kayak jarak waktu antar batch-nya gitu. Atau jarak waktu antar kotak ini. Kotak 1 ke kotak 2 atau kotak 2 ke kotak 3 gitu. Nah, jadi dia perlu 10 detik dia proses ini. Habis itu datanya baru berubah ke, bukan berubah. Baru data yang kedua ini dia proses gitu. Ngerti? Aman? Atau masih bingung? Udah kok, udah ngerti. Thank you kok. Oke. Nah, misalnya ini aku kasih 10 detik. Sekarang, oh ya tadi gambar ya. Nah, sebelum lanjut lagi, nah kan sekarang kita udah punya stream konteks ya. Namanya sebelum lanjut ke yang sebelum lanjut lagi, nah ini aku bakal bahas dulu untuk yang DS stream. Nah, jadi dari tadi kan kita cuma bahasnya Spark streaming ya. Nah, tapi di sini harusnya kalian perlu ngerti yang di sini sih. Jadi kayak ada time 1, time 2, time 3 gitu. Jadi ini anggapannya kayak gini. Ini masih sama dengan yang batch tadi, yang kotak ini. Nah, ini anggapnya kayak dia time 1 berarti waktu pertama gitu. Ini waktu kedua, waktu ketiga gitu. Jadi setiap waktu itu datanya bisa beda ya. Nah, bisa jadi detik pertama aku masukin misalnya hello world. Terus bukan menit. Detik kedua misalnya gak mungkin sih cepat tuh ngetiknya. Ya udahlah. Misalnya detik kedua aku ketik misalnya hello dunia gitu. Nah, berarti kan setiap time itu datanya beda ya. Nah, jadi ini masih sama sih dengan tadi. Jadi ini batch gitu. Nah, yang bawah ini abaikan dulu ya. Untuk yang window DS Stream ini abaikan dulu. Nah, jadi sekarang kita perlu kasih tahu dulu. Kan kita udah punya Spark Context, kita udah punya Stream Context. Nah, sekarang kita perlu data kita dari mana gitu. Kan tadi, nah di sini kan perlu source ya, perlu source untuk kita olah data. Nah, di sini
kita harus kasih tahu dulu sumber data kita dari mana. Nah, di sini kita bisa kasih tahu menggunakan stream konteks yang di sini gitu. Jadi kita pakai aja stream konteks, kita panggil stream konteks sama dengan bukan sama dengan, sorry. Ini kita tampung dulu deh. Apa ya namanya? DStream deh. Nah, ini kita tampung ke DStream gitu. Nah, di sini kita panggil stream konteks yang di sini. Nah, setelah itu ada function yang namanya socket text stream gitu. Ini kalian panggil aja socket text stream. Nah, jadi di sini kita bakal ambil datanya itu dari socket ya. Ini kelihatan sih. Nah, jadi data itu dalam bentuk teks lah atau bentuk string gitu. Terus dia di stream. Di stream itu kan berarti dia di apa ya bilangnya? Didistribusikan secara live gitu. Nah, di sini kita harus kasih tahu. Kita harus kasih tahu di sini koneksinya ke mana. Nah, di sini kan kita belum ada file, belum ada txt atau belum ada CSV. Nah, jadi di sini paling kita bakal pakai apa ya bilangnya? Kita nggak bakal pakai file sih sebenarnya. Cuma di sini kita bakal pakai terminal aja. Nah, di sini kita bakal buka terminal. Nah, jadi sumber data kita itu kita masukinnya dari terminal gitu. Jadi kita hosting datanya dari terminal, terus kita masukin datanya gitu. Nah, ini kalian buka aja terminalnya. Zoom in. Hilang. Sebentar. View zoom in. Nah, segini lah ya. Nah, harusnya sekarang kita perlu kasih datanya gitu. Nah, pengen di sini kita bakal panggil aja pakai NC. NC itu kita bakal pakai netcat ya. Nah, NC min LK ini buat komennya ya. Nah, pengen di sini kita kasih tahu karena ini localhost, berarti kita harus kasih tahu di sini kita mau hosting di port berapa gitu. Nah, asalkan nggak port yang apa ya? Asalkan nggak port yang udah ke reserve sih. Jadi kayak MySQL kan berapa ya kemarin? 3306 ya. Nah, pengen kita coba yang berapa ya? 999 atau 998 deh. Nah, ini sebenarnya buat portnya itu asalkan nggak port yang udah kepake sih. Ya, jadi kayak port yang nganggur itu boleh dipakai. Nah, kemarin aku coba-coba yang 9998 atau 998 deh. Cobain dulu deh. 99998. Nah, jadi di sini kita hosting datanya di port 9998 gitu. Nah, kalau misalnya udah kalian enter. Nah, harusnya di sini dia nggak muncul apa-apa ya, kayak nggak muncul sukses, nggak muncul apa ya, nggak muncul apa-apa lah pokoknya. Nah, tapi di sini harusnya kalau misalkan lihat kalian masih bisa ngetik gitu. Nah, jadi di sini sebenarnya dia udah ke host di port 9998. Nah, yang di bawah ini kita tinggal kasih tahu, bukan kasih tahu sih, kita masukin datanya, apa gitu. Nah, bisa jadi sini kita masukin aja apa ya? Misalnya gini. Nah, kalau misalnya udah kalian enter. Nah, ini dia bakal apa ya? Dia bakal minta inputan lagi gitu. Jadi anggapannya setelah kalian enter itu dia data baru gitu. Jadi kalian bisa masukin terus. Nah,
Kecuali kalian terminate ya, dia bakal stop gitu. Nah, palingan di sini kita coba yang data yang pertama dulu. Ya, kira-kira yang inilah. Nah, ini buat apa namanya? Untuk host datanya cuman kayak gitu sih. Nah, sekarang kita masukin ke sini. Kan tadi aku bilang ya, kita harus kasih tahu sumber data kita itu dari mana. Karena kita host datanya di localhost, ya udah di sini kita kasih tahu aja localhost. Terus koma, kita kasih tahu dia di port berapa. Nah, tadi kan 9998 ya. Oh iya. Nah, kalau misalnya udah selesai sih kita buat koneksi ke si data kita gitu. Sampai sini aman ya. Kalau misalnya udah ini kalian boleh Alt Enter sih atau Control Enter. Cuma Alt Enter aja sih biar buat sel baru. Nah, kalau misalnya udah, sekarang kita lanjut ya. Mana ya tadi terminal? Nah, pengen di sini kita lihat data kita dulu. Nah, jadi kan di sini kita punya hello, I like, dan sebagainya lah. Nah, di sini kita coba olah datanya deh. Misalnya kita proses datanya, misalnya kita mau pisahin, kita mau hitung. Kita mau hitung data yang, bukan hitung sih, kita kelompokin data yang panjang katanya itu genap sama yang ganjil gitu. Jadi kan kayak hello itu kan dia ganjil ya, panjang katanya ganjil 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, terus I kan 1, terus like itu 4 gitu, sama ini 5 gitu. Jadi kita kelompokin data kita berdasarkan panjang katanya gitu. Jadi di sini kan hello itu ganjil. Ya udah berarti dia dikelompokkan berdasarkan hello, I, anim gitu. Sama kalau misalnya ada data baru yang panjang katanya genap, ya udah berarti dia masuknya ke grup yang event gitu. Sama misalnya di sini kita ada lagi hello gitu. Hello berarti 5 ya. Nah, di sini harusnya dia bakal ketambah gitu. Jadi kan masih sama ya dengan kemarin. Kan kita hitung si kata ini muncul berapa kali gitu. Cuman di sini kita tambahinnya kita kelompokin berdasarkan panjang katanya gitu. Genap atau ganjil. Nah, ini masih sama dengan yang kita hitung kata kemarin. Jadi kayak si hello itu muncul berapa kali gitu. Terus dia ganjil atau genap. Nah, kayak gitu. Jadi sini kan kemarin hello, 2 ya. Karena kan ada hello 1, hello 2 gitu. Nah, sekarang kita udah punya link ke data kita di localhost. Nah, sekarang gimana cara kita ngambilnya? Sebenarnya dia udah ketampung sih ke dalam sini. Jadi ke DS Stream-nya udah ada datanya gitu. Nah, palingan kan karena kita mau olah datanya, kita mau olah data kayak gini, berarti kita harus split satu-satu dong. Kita harus pisahin datanya satu-satu gitu. Berarti berarti kita pisahin berdasarkan spasinya ya. Kayak kemarin. Kan harusnya setiap kata itu dia dipisahkan berdasarkan spasi gitu. Ini satu kata, terus spasi gitu. Berarti kita harus split ya. Nah, di sini kita buat variabel baru aja, misalnya words, sama dengan stream data kita. Nah, setelah itu harusnya sama dengan yang pertemuan yang kemarin. Harusnya 2 pertemuan kemarin ya. Nah, nggak bakal pakai yang namanya flat map. Nah, itu kita buat lambda function-nya deh, biar nggak terlalu panjang. Di sini kita buat aja lambda function, lambda
dia terima string, terus dia balikinnya satu kata gitu. Kita split berdasarkan spasi. Ini benar-benar sama sih dengan yang kemarin, 2 pertemuan kemarin. Nah, jadi dia terima string, terus dia balikinnya string.split dengan berdasarkan spasi gitu. Nah, jadi dia balikinnya udah satu-satu kata kayak gini. Jadi hello, I like, dan sebagainya. Gitu. Nah, kalau misalnya udah di sini kita coba print ya. Cuma nanti sebenarnya kita bakal startnya di akhir aja sih. Cuman sekarang kita bakal apa ya? Kita print dulu deh. Cuman di sini kita nggak start dulu gitu. Nah, di sini kita pakai yang pp print. Nah, ini biar apa namanya? Biar dia printnya nggak ke truncat. Nggak ke truncat tuh dengan artian nggak kepotong ya. Misalnya panjangnya udah kelewatan gitu, harusnya kan dia bakal dikasih titik-titik ya, kayak kemarin harusnya. Nah, biar dia nggak ke truncat atau nggak kepotong outputnya, kita kasih aja 100. Ini biar dia nggak ke truncat apa namanya, printnya. Misalnya kemarin ada diajarin ya. Nah, sekarang kan kita udah punya data yang udah dipisahin nih. Udah punya data yang satuan kayak gini. Nah, sekarang kita perlu apa ya bilangnya? Kita perlu pisahin si event si word yang event sama odd word gitu. Tadi aku bilang event word ya. Oke, lupakanlah. Kayak aku salah bilang deh tadi. Pokoknya event word sama odd word ya. Nah, sekarang kita buat aja apa ya bilangnya? Variabel baru deh. Biar gak ganggu. Event group. Nah, jadi kita kelompokin dulu ya. Jadi yang event punya event, jadi yang odd punya yang odd gitu. Jadi dia sendiri-sendiri. Nah, di sini sama dengan. Nah, di sini kita tinggal panggil aja words yang di atas. Words yang ini, yang udah dipisahin per kata. Gitu. Nah, kemarin kan harusnya di apa namanya? Di RDD kan ada transform sama actions ya. Nah, di sini kita bakal pakai yang filter ya. Nah, filter tuh harusnya masuknya ke yang transform ya. Soalnya dia ubah datanya gitu. Nah, kita panggil aja filter, words.filter. Di sini kita mau filter apa? Kita mau filter berdasarkan apa gitu. Kan tadi aku bilang ya, kita mau pisahkan dia berdasarkan apa namanya? Kita mau pisahkan dia berdasarkan apa ya tadi? Panjang katanya ya. Jadi genap atau ganjil. Nah, makanya di sini kita masukin aja lambda function. Ini biar nggak buat terlalu banyak function sih, biar nggak kotor aja sih code-nya. Jadi biar satu line code aja. Misalnya dia terima jangan string lagi deh. Apa ya? Word. Word. Nah, dia terima ya kan satu kata ya tadi. Nah, sekarang dia balikinnya berarti kita harus bandingin dulu dong. Dia genap atau ganjil gitu. Nah, caranya kan kalau misalnya mau cek panjang kata itu kan kita pakai len ya. Kalau misalnya dia di modulus 2 itu hasilnya 0, berarti dia genap ya. Ini basic algo sih. Jadi kan modulus 2 itu 0 ya. Jadi dia genap gitu. Jadi sini kita panggil aja len panjang kata dari si word-nya. Word. Ini nggak ada S ya. Ini benar-benar variabel baru. Bukan yang words yang pakai S yang di sini. Word di modulus 2 sama dengan 0. Berarti kita filter kalau misalnya dia genap ya. Di modulus 2 sama dengan 0 gitu. Buat yang ganjil harusnya sama sih, tinggal di copy.
Ini yang odd group. Learn word. Nah, ini diganti ya. Tidak sama dengan 0. Udah. Berarti sekarang kita udah punya masing-masing apa namanya? Variabel even word sama sama odd word gitu. Nah, sekarang karena kita udah pisahin dia ganjil-ganjil, genap-genap. Makanya di sini kita coba print deh, biar nanti pas di start itu bisa kelihatan. Nah, sekarang kita lanjut. Karena sekarang kita udah pisahin, karena kita sekarang udah pisahin dia apa namanya? Udah pisahin ganjil-ganjil, genap-genap. Kemarin kan harusnya untuk pertemuan yang introduction to Spark itu kan harusnya kita ada pakai MapReduce ya. Jadi buat MapReduce kan biar kita bisa hitung kayak gini. Jadi kayak dia kelompokin dulu hello ini kan kemarin proses mapping. Proses mapping kan dia dikasih 1 ya sebagai count-nya gitu. Terus misalnya di sini ada hello lagi terus 1 gitu. Terus habis itu baru dia reduce ya. Dia reduce, dia kelompokin berdasarkan si hello-nya gitu. Nah, terus si count-nya dia nambahin gitu. Nah, ini masih sama sih, masih sama dengan yang introduction to Spark kemarin. Nah, sekarang kita bakal mapping dulu yang pertama ya. Nah, cara mappingnya kita panggil aja yang si event group ini sama out group ini. Berarti kita punya 2 variabel ya. Berarti kita mappingnya per event per ganjil gitu. Nampaknya kita coba dulu yang si event group ya. Nah, di sini event group.map. Nah, di sini kita buat lambda function. Dia terima word udah. Ya udah samain aja deh. Soalnya kalau pakai X agak gimana ya? Agak kurang. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau misalnya pakai X. Cuman ini biar kalian tahu aja kalau misalnya dia terimanya kata gitu. Word aja deh. Terus dia balikinnya word, 1. Nah, terus di sini kita tampung aja. Biar kita nggak biar kita nggak ubah data yang di event group ini. Kita tampung ke yang baru. Apa ya namanya? Event map deh. Kalau misalnya udah, di copy aja. Ini buat yang odd. Tinggal diganti nama variabelnya. Jangan lupa event groupnya diganti jadi odd group. Terus lambda functionnya masih sama. Kan di sini kita tinggal cuman kita cuman nambahin 1 gitu di setiap kata kita. Ini mapping. Nah, setelah di map, coba di print deh. Event map. Oh, ini agak ngebug ini keyboardnya. Print 100. Sama odd map print 100. Nah, sekarang ke reduce. Sekarang karena data kita udah kita kasih count, kita udah mapping, kita udah kasih count-nya setiap kata. Berarti sekarang kita udah bisa kelompokin dia dong berdasarkan katanya gitu. Berarti kita sama ya dengan kemarin kita reduce by key gitu. Reduce by key berarti berdasarkan katanya. Dia kelompokkan katanya terus dia hitung, dia jumlahin si count-nya gitu. Nah, caranya ini buat variabel baru aja. Event reduce berarti kata genap yang udah di reduce ya. Itu sama dengan
event map. Event map berarti data yang udah di mapping, data event yang udah di mapping, dot reduce by key. Reduce by key. Ini aku lupa tambah D atau enggak ya. Kayak enggak deh. Reduce by key. Nah, di sini tinggal masukin aja ya. Untuk apa namanya? Buat lambda function. Lambda X. X kayak namanya. Kasih X kayak namanya. Atau penamaan lainnya apa ya? Ya udah X aja deh. X tambah Y. Nah, sudah tinggal di copy buat yang out-nya. Ini kepencet insert. Ini out. Udah. Sekarang tinggal di print. Event reduce. Aku boleh tanya dulu nggak, Ko? Iya. Itu cara jalan lambda tuh sebenarnya gimana sih, Ko? Terutama yang Yang X plus lambda. itu Y dapat dari mana? Ya, cara kerjanya. Oh, harusnya kalau misalnya yang ini kan apa ya? Kemarin kan ada yang namanya akumulator ya, ya enggak? Nah, ini aku masih ada Iya. gambarnya enggak ya? Bentar. Atau coba dari sini deh. Soalnya bentar, ini harus cari lagi sih. Reduce by key gambarnya. Semoga ada ya. Atau ini ada internet gak ya? Ada sih. Bentar ya, ini aku lagi cari gambarnya ya. Soalnya emang agak susah kalau jelasin langsung kayak gini. Itu lokal aja deh. Bentar ya, aku coba cari gambarnya dulu. Reduce by key. Gambarnya nah ini aku share ke ini deh. Copy match address ke Zoom. Zoom, sorry. Ini chat conversation. Nah, itu. Atau ini aku buka di sini deh. Bentar, ini soalnya aku cuman share yang share apa nih? Share screen yang remote sih. Bentar, ini harusnya ada internet deh. Ya udah deh, aku share screen ulang ke ini. Mana ya? Nah, ini. Open image new tab. Nah, harusnya di sini nah, sini kan dia ada kasih tahu ya. Di sini ini contoh datanya. Nah, A,1. Nah, terus di sini dia ada A,1 lagi gitu. Nah, harusnya kan kemarin kan dia ada akumulator sama apa ya kemarin? Count-nya ya. Nah, jadi anggapannya kayak dia lemparnya itu akumulatornya, terus dia tambah 1 gitu. Jadi anggapannya kayak Y-nya itu 1 gitu. Nah, terus dia si 2 ini, kan dia hasil dari penjumlahan si 1 ini ya. Nah, jadi anggapannya kayak si 1, ini dia X. 1X, terus dia masukin lagi. Terus 1 ditambah Y. Y-nya itu 1 gitu, dia tambahin 1. Terus dia jadinya 2. Nah, si 2 ini dia bakal balikin ke X gitu. Nah, terus tiba-tiba muncul lagi nih si A,1 gitu. Nah, terus dia lempar lagi. Kan X-nya sekarang udah 2 ya. Bukan 1 lagi gitu. Sekarang X-nya 2. Terus dia tambah Y-nya. Y-nya kan 1 ya. Nah, jadi dia ditambah X tambah Y. 2 tambah 1 kan 3. 2 tambah 1, 3. Si 3-nya itu dia balikinnya ke X-nya gitu. Berarti akumulatornya diupdate lagi dong. Akumulatornya bukan 2 lagi gitu. Akumulatornya itu si 3 gitu. Jadi X-nya berubah lagi gitu.
Ngerti? Oh, paham. Makasih, Ko. Oke. Share screen lagi. Nah ini aku sorry ya, share screen-nya satu-satu, soalnya biar gak nge-lag. Kalau screen full harusnya nge-lag banget. Nah, sekarang pangan coba. Pangan kita udah reduce. Ini harusnya udah selesai sih. Tinggal di print. Out reduce. Dot print. Terus. Nah, kalau misalnya udah, ini kalian bisa coba Alt Enter. Ada yang error ya. Map. Yang mana nih? Event group mapping. Event group dot map. Coba baca dulu deh. Has no attribute map. Lambda X, Y bukan maksudnya. Lambda X, Y. Oh, coba ya. Oh ya, kayaknya dia terima 2 ya, sorry. Tapi harusnya dia terimanya di sini sih. Dia masalahnya di sini sih. Bentar ya. No attribute map. Event group dot map. Event group. Bentar ya, coba lihat dulu deh. Event group dot, kita coba lihat dari awal dulu. Flat map lambda string. Split. Print event group filter lambda word. Learn word dimodulus 2 sama 0. Print mapping, salah di sini sih. Map. Event map. Event map sama dengan map. Lambda word, 1. Transform dash stream object has no attribute map. Coba nih di run lagi. Sama ya. Coba ya. Ini harusnya nggak error. Tapi di sini ya. Coba lagi. Nggak error. Nggak error. Kok coba mapnya huruf? Kenapa? Coba mapnya huruf kecil. M-nya. Mapnya huruf kecil ya. Oh iya. Soalnya di Google Colab itunya huruf kecil. Oh. Di pilihan functionnya. Coba dulu ya. Oke. Harusnya aneh ya. Kemarin pakai M besar sih. Atau kayak aku lupa deh ini pakai M besar atau kecil. Yang penting nggak error deh sekarang. Oke, thank you ya yang tadi. Nah, sekarang kan kalau misalnya kita, ini kan aku udah control enter ya. Harusnya ini udah berubah juga gitu. Berarti anggapannya kayak dia udah ke run lah ya, si cell ini. Nah, tapi sekarang dia nggak nampilin apa-apa kan ya. Nah, di sini kita harus start dulu si stream konteksnya gitu. Dan jadi pengennya aku buat sel baru aja buat apa ya bilangnya? Buat start si stream konteksnya. Stream context dot start. Misal udah tinggal di control enter. Ini kayak agak nunggu bentar ya. Oh ya, oke. Oke, thank you ya tadi. Berarti M-nya kecil ya.
Aneh juga ya, kemarin aku coba M besar sih menurutku. Ya udahlah. Nah, jadi di sini kan yang pertama, ini aku coba terminate dulu deh. Nah, jadi yang di sini, yang hello, I like, dan sebagainya, itu harusnya printnya dari yang ini ya. Dari yang words print. Nah, ini terus yang kedua, harusnya ini dia udah dikelompokin berdasarkan even sama out-nya ya. Nah, jadi kan tadi, mana ya? Nah, ini. Berarti I-nya, bentar. Oh ya, benar deh. Like-nya berarti 4 ya. Dia even ya. Nah, ini kelompok ini nggak di print sih. Di pembedanya even atau odd-nya. Cuman ya udahlah ya. Ini bisa dibedain sendiri lah ya. Ini like dia punya 4 gitu. 4 karakter. Terus ini yang odd. Nah, terus yang ini harusnya bentar. Mana ya? Oh, ini. Oh, oke. Nah, di sini harusnya di sini dia yang ini event map.print. Jadi setelah data di mapping kan dia tambah 1 ya. Nah, ini dia harusnya kalau misalkan lihat dia kan ada waktunya. Nah, tadi kan kita kasihnya dia 10 detik ya. Nah, cuman nanti waktunya aku jelasin nanti deh. Ini paling kita lihat hasilnya dulu. Nah, ini kalian abaikan dulu waktunya ya. Nah, sekarang dia udah di map. Nah, harusnya ini hasilnya 111 sih. Cuman kalau misalnya mau yang baru, nah sekarang kan data kita cuma 1 ya. Hello, I like. Nah, sekarang coba tambahin yang baru. Nah, harusnya dia bakal proses terus ya. Soalnya kan namanya juga streaming ya. Kalau misalnya ada data, ya udah dia proses gitu. Cuman ini aku terminate tadi. Kalau misalnya mau terminate, tinggal klik yang kotak ini gitu buat stopnya. Soalnya kalau misalnya nggak di stop, dia bakal jalan terus. Nah, jadi kayak anggapannya sebelum kita stop, dia bakal jalan terus proses gitu. Walaupun sebenarnya nggak ada data, dia bakal print terus gitu. Kalau misalnya ada data baru, ya udah. Nanti di sana ada outputnya. Nampaknya ini coba di start lagi. Nanti tinggal dikontrol enter aja sih. Nah, terus harusnya ini kan 36, 11, 36 ya. Nah, harusnya setiap 10 detik dia itu bakal ngeprint lagi gitu. Berarti nanti 36, 20 ya di sini. Nah, 36, 20 berarti tergantung berapa interval yang kita kasih ya. Di sini kan kita kasihnya 10 detik gitu. Berarti setiap 10 detik setiap 10 detik batch-nya itu udah beda gitu. Nah, di sini karena dia nggak ada data apapun, dia udah kosong gitu. Nah, ini pengen coba tambahin data deh. Apa ya? The apple the market. Typo terus deh. Bentar, ini keyboardku bermasalah deh. Sorry ya, ini keyboardku agak aneh. Nah, ini aku udah enter. Nah, harusnya di sini dia masuk sebagai data baru ya. Terus dia proses lagi gitu. Mana ya? Oh iya, ini dia case sensitif sih harusnya. Kalau misalnya ini kan D-nya kecil ya, coba deh. The apple is sold. Market lagi deh. Biar agak banyak. Nah, dia masuk lagi gitu. Nah, di sini dia dikelompokin marketnya 2, terus D-nya 2 gitu. Nah, ini kalau misalnya kalian perhatiin, kan kalau misalnya aku masukin data baru, misalnya data 2 gitu. Berarti yang di atasnya harusnya dia hilang gitu. Karena anggapannya kayak batch-nya itu udah
bukan batch yang sekarang. Di sini, mana yang gambarnya? Nah, jadi anggapannya kayak data 10 detik pertama kita di sini, terus data 10 detik selanjutnya itu di sini gitu. Jadi anggapannya kan sekarang udah beda batch dong. Data yang di sini dia udah nggak diproses lagi tuh. Dengan apa ya, intinya nggak di-append lah. Jadi kayak datanya ke override gitu. Nah, caranya biar biar kita bisa proses data time 1, time 2, time 3, itu kita bisa pakai namanya window ya. Cuman sampai sini aman dulu nggak ya? Buat data yang muncul nggak ya? Kok saya yang reduce-nya nggak muncul. Reduce-nya nggak muncul. Iya, maksudnya kayak tadi coba D 3 kali kan. Nah, dia cuma D,1, D,1. Terus bawah itu langsung cuma D doang. Deh. Udah di print. Seharusnya ini kalau misalnya nggak tambah, iya juga nggak apa-apa sih. Even reduce. Coba ya. Harusnya ini nggak tambahnya nggak apa-apa sih. Ini error. Oh, by-nya kecil tuh. Oh, kamu by-nya kecil ya? Harusnya gede apa kecil, by? Gede. Oh, benar sama. Reduce by. Kamu aja. Even map. Oke, kayaknya sama aja. Ini harusnya kayak gara-gara di run ulang ya. Jadi kayaknya gara-gara di run ulang. Sebenarnya di sini di bawah dia juga print lagi sih. Nah iya, dia di print lagi. Cuman ya errornya tuh aku kurang tahu ya kenapa. Soalnya mungkin karena di run ulang lagi sih harusnya. Di run ulang malah jadi error tuh. Tapi kalau misalnya kamu scroll ke bawah itu masih ada. Nah itu yang ini aku agak bingung ya kenapa dia error. Soalnya mungkin gara-gara apa ya? Soalnya ini Tapi live kan ya? bisa, Kenapa? sebenarnya jalan gitu. Sebenarnya jalan. Di bawah dia ke print juga gitu. Ini kalau misalnya, nah ini aku paling bawah ya. Ini buat sel yang di atas ya, bukan yang di stream context.start. Nah ini buat yang ini, gua aku masukin data tuh. Coba tungguin. Iya, nggak ke reduce kok. Nggak ke reduce. Udah bisa. Dia di agak bawah sih soalnya. Nah sebenarnya Itu dia kenapa nggak masalah sih. Berkali-kali gitu kok. Dia berkali-kali, bukan berkali-kali sih, soalnya di sini kan kita printnya banyak ya. Word print, terus ini print lagi. Oh. Jadi kayak kelihatannya banyak sih. Cuma sebenarnya dia printnya itu di batch yang sekarang gitu. Jadi kayak batch yang 10 detik pertama gitu. Itu tuh satu tulisan time tuh satu print gue. Yang mana yang ini? Ya satu print tuh dibatasi OC time-nya itu atau beda-beda? Oh yang ini. Yang saya 100 ini. Yang setiap time-nya gue. Kalau yang Oh di ya. hasil output-nya. Oh Itu yang satu ini. time itu satu print. Harusnya dia setiap 10 detik dia print sekali gitu. Yang kayak gini. Di sini. Bukan. Nah yang ini. Jadi di time 1 dia print sekali gitu. Jadi code kamu apa, printnya apa, ya udah dia bakal tampilin sekali gitu. Terus di time 2 itu dia bakal print sekali lagi gitu. Pokoknya setiap batch itu dia printnya sekali gitu. Oh, itu kan ada beberapa yang waktunya sama tuh kok. Itu dipisah berdasarkan print-nya apa gimana? Mana Itu yang ini? 30 ada banyak, 20 ada banyak. Coba aku masukin lagi ya. Ntar, ini aku masukin data baru. Yang ini ya. Yang ini kan maksudnya yang 40 ini ya. Iya. Ini harusnya dia masih proses di dalam batch yang sama gitu. Kalau misalnya kamu lihat ini kan 40 ya. Berarti setelah detik 50, berarti udah nggak ada lagi data ini gitu. Jadi ini anggapannya kayak ini print data one itu dia print yang di sini. Yang word print yang ini. Terus Ya, berarti yang setiap print kan ya? Iya, setiap print. Cuman di sini dia kasih waktunya gitu. Cuman waktunya itu setiap setiap 10 detik gitu. Nanti kan setelah 50 itu dia hilang ya. Mana 50? 50. Nah,
50 kan dia anggapannya udah batch yang beda gitu. Berarti data yang atas itu udah hilang. Oke, thank you, Ko. Yo. Apa lagi ya tadi? Oh, window. Aku lupa deh. Nah, jadi anggapannya di sini, kalau misalnya kita mau proses, misalnya kita nggak mau data di time 1 itu hilang. Nah, sekarang anggapannya kayak kita udah di time 2 gitu. Berarti kan yang kayak tadi ya, time 1 datanya hilang dong. Nggak ke append atau nggak ke proses lagi gitu. Nah, jadi kita bisa pakai window di sini. Nah, jadi fungsi window itu gimana? Bukan fungsi. Jadi si window ini gimana cara kerjanya? Jadi si window itu nih kita sambil code aja deh. Nah, sebenarnya di sini cuman tambahin dikit sih. Jadi kayak lebih ke di streamnya. Harusnya di sini. Coba buat baru deh atau ntar pikir dulu, buat baru atau enggak ya? Ya udah deh, buat sel baru deh. Nah, di sini coba ds stream. Ini aku coba dulu ya, soalnya bentar, ini aku coba dulu, aku agak lupa deh. Semoga benar ya. Seingatku gini sih. Coba ya. Dia run nggak ya? Oh, aman kok. Bentar ya, coba masukin data baru. Oke. Ini 50. Terus data. Masuk. 1, 2. Ntar ya, coba aku periksa dulu 40. Dia ada nggak? 40. Tadi aku masukinnya 50 ya. 50. Setelah 50. Ntar ya, coba masukin ulang deh. Soalnya ntar sampai aku lihat waktunya dulu. 50. Sekarang ini agak ribet sih. Coba kita lihat mulainya dari mana. Aduh, ini banyak printnya sih. Data. Oh, ini. Dari 50, data ASD. Harusnya menit 4700. 4700. Oh, dia ke pen ya. Oh, oke. Coba ya. Harusnya, ini aku sebenarnya nggak bisa pastiin sih. Jadi kayak, ini aku masukinnya menit berapa. Soalnya harus, nggak mungkin harus pas-pasan banget kan ya aku enternya. Soalnya dia, apa ya. Tadi kan aku enternya juga nggak lihat waktu ya. Jadi, di sini menit 50. Data pertama itu harusnya data ASD. Data ASD, terus menit 00. Data ASD-nya. Nah, ASD. Data ASD ya tadi. Data ASD. Sebentar.
10. Dia bisa. Terus dia di sini. Terus menit 10, detik 10. Ada lagi data. Data ini ntar ya, coba deh cara lain. Soalnya agak aneh sih ini. Kalau misalnya di sini, ingatku antara buat baru atau di sini ya. Coba ya. 30, 10. Ini bawah aku terminate dulu. Atau ya deh terminate dulu yang ini. Window.flatmap. Coba ya, semoga bener ya. Coba masukin. Kosong. Tunggu menit 20. Coba ya. Detik 10. Detik 20. Data tree. Coba deh. Karena aku juga pusing sih baca. Data-data dipisahin. Terus dia kelompokin. Kosong. Ntar ya, coba aku lihat dulu deh. Dia dari mana ya awalnya? Dari detik 00. 10. 20. Ntar ya. Aku coba lihat bedanya dulu ya. Ini gara-gara printnya kebanyakan sih. Jadi nggak usah di print. Printnya reduce-nya aja. Terus ini hilangin dulu. Ini nggak usah diikutin dulu, nggak apa-apa. Nah, aku coba lihat, mau kasih lihat bedanya aja sih. Nah, aduh ini udah full banget ya terminalnya. Data one. Oh, yang di atas ya, sorry. Nah, yang di sini berarti kita cari yang awalnya dulu. 40, 50-nya
Coba 60 deh. Satu. Kosong. Sorry ya sebentar ya. Ini agak pusing sih baca ya. 40. Ya kompokin. 1. Harusnya datanya 1, 5. Tapi kalau misal pakai ini 30, 10. Data lima 5500. Terus hasil reduce-nya ini. Bukan, hasil reduce-nya ini. 00 data. Datanya 2. 2, 3, 4. Data 3. 3456. Coba anda lagi. Ini cobaan terakhir deh. Dari 50 hasilnya ini mana ya? Nah, ini 3. Harusnya kemarin aku cobain bisa sih ya, cuman apa ya? Kayak aku lupa deh ada tambahan sesuatu. Cuman sebenarnya kalau misalnya kalau misalnya nggak bisa pun nggak apa-apa sih sebenarnya. Soalnya kan apa ya bilangnya? Kalau streaming kan data emang diperbarui ya. Cuman sekarang kan kita belajarnya yang di hosting itu baru teksnya ya. Tapi kalau misalnya yang file nggak ada sih sebenarnya caranya, cuman kayak nggak diajarin. Sama harusnya ini nggak ada di UAP, seingatku ya. Cuman untuk yang Spark streaming kayak gitu sih. Soalnya ini aku kurang tahu ya. Nanti aku cari tahu lagi nih. Soalnya apa ya? Harusnya dia datanya nggak hilang sih. Jadi kayak
Misalnya aku punya data ini 1, 2, 3. Nah, terus ini di batch 1 gitu. Terus ini di 10 detik kedua harusnya si yang di sini nggak hilang gitu. Cuman tadi pas dicobain dia hilang. Intinya gitu sih, kalau ini buat TR-nya sih. Kalau misalnya yang benarnya, kalau misalnya di batch kedua, data yang di atas tuh nggak hilang gitu. Jadi kayak anggapannya data yang di sini, di 20 detik pertama itu segini gitu datanya. Terus kalau misalnya tadi kan ku set 30 ya di sini. Nah ini aku jelasin penjelasannya aja deh. Nah jadi kalau misalnya kita pakai window, anggapannya kan kita punya ada berapa batch ini? 5 batch ya. Nah ini kan originalnya ya. Nah kalau misalnya kita pakai window, di window kan ku kasihnya 30,10. Nah 30 ini apa? Jadi si 30 ini anggapannya kayak panjang window-nya. Panjang window-nya itu misalnya si window itu dia bisa nampung berapa batch gitu. Nah, misalnya satu window itu dia bisa nampung 3 batch. Nah, misalnya di sini kan aku kasih batch interval antar batch-nya itu kan 10 detik ya. Jadi time 1 ini anggapnya 10 detik gitu. Nah, jadi si window punya aku itu aku isinya 30 detik berarti aku bisa tampung 30 detik batch-nya yang ini gitu. Berarti 3 kotak ini aku bisa tampung gitu. Kan anggapannya kayak setiap kotak tuh 10 ya, 10, 20, 30 gitu. Nah, berarti aku punya 30 di dalam window-nya. Nah, terus yang kedua, 10 di sini, itu harusnya dia sliding size-nya. Sliding size-nya itu, jadi si window ini, bentar. Nah, jadi anggapnya ini yang ku kotakin merah, itu anggapnya nih window punya aku ya. Nah, kan tadi ku isinya itu dia 30 ya. Dia bisa nampung 30 second gitu. Dengan catatan satu kotak itu 10 detik ya. Jadi ini 10, ini 10, aduh. Ini 10, terus di sini 10. Berarti totalnya 30 kan ya? Nah, sekarang kan size window kita 30. Nah, sekarang yang 10 yang di parameter target tadi, harusnya itu nilai sliding window-nya. Jadi sliding window itu, jadi dia itu nggak selalu, apa ya bilangnya. Jadi sekarang kan ku setnya 30. Berarti dia nggak bisa tampung ke yang 40 ini dong. Yang ke time 4-nya. Karena ku setnya dia cuma bisa nampung 3 gitu. Nah, jadi kayak di sini, di window itu dia nggak bisa, apa ya, nggak bisa infinity lah ya. Jadi kayak kalian harus kasih batas gitu. Berapa yang kalian tampung gitu. Terus yang 10 itu harusnya di sini dia bakal buat window baru gitu. Jadi setiap 10 detik dia bakal buat window baru. Jadi si time 1 itu dia nggak akan ambil lagi. Yang ini. Yang di sini dia nggak bakal ambil lagi gitu. Terus dia bakal gerak ke yang di sini. Dia bakal ambil yang baru. Nah, anggapannya kan dari sini ke sini itu kan 10 detik ya. Nah, jadi di sini sliding window kita. Sliding window itu jadi kayak anggapannya window-nya gerak ke depan gitu sebanyak 10 detik. Jadi anggapannya si time 1 itu dia nggak ambil lagi gitu. Jadi sekarang yang diambil itu yang si time 4 gitu. Nah, setelah 10 detik ya di sini nggak diambil lagi. Jadi dia lanjut terus. Nah, ini 10. Nah, jadi yang diambil itu sekarang window-nya yang si 3, 4, 5 gitu. Nah, terus ini tergantung kalian kasih berapa sih. Misalnya kalian kasih 20. Ya udah berarti dia bakal segini. Berarti dia geraknya 20 kotak gitu. Kalau misalnya dikasih 20. Tapi ini karena kasih 10, ya udah berarti setiap 10 detik window-nya gerak gitu. Itu sih buat penjelasannya.
Ini aku kurang tahu juga ya. Nanti aku cari tahu lagi ya. Buat yang ini nanti aku infoin ke grup lain deh. Kita udah punya grup lain kan ya harusnya. Nah, ini aku nanti kasih tahu lagi ya. Yang apa namanya? Yang aneh di sini. Sebenarnya aneh sih. Kemarin cobain bisa-bisa aja. Nanti aku infoin aja ya di grup atau nanti aku buatin TXT atau buatin apa ya? Buatin penjelasan. Nanti aku share deh harusnya. Nanti aku share ya. Ini tenang kok, aku nggak lupa. Harusnya ini nanti aku cari tahu lagi kalau misalnya yang nggak bisa ini. Nah, sebenarnya udah sih materinya. Sebenarnya yang window ini di materi nggak ada juga, cuman aku pengen ajarinnya sih. Dan harusnya di apa namanya di UAP itu, bentar, aku kasih yang UAP-nya deh. Maksudnya bukan kasih soal. Aku share screen yang ini. Nah, ini buat info aja yang UAP harusnya yang Spark Streaming tuh nggak ada. Jadi yang ada itu yang si Spark SQL, terus yang classification atau clustering gitu. Classification atau clustering, tergantung case makernya buat soalnya apa gitu. Classification atau clustering. Sama yang terakhir tuh, oh ini pasti ada sih, data visualization. Ada notes lagi buat yang PPT itu ada tambahan buat yang graph algo. Nah ini di CO yang Binus punya nggak ada. Jadi kalian ada tambahan yang graph algo. Cuma itu harusnya di pertemuan akhir banget sih. Nah ini info aja sih buat yang Spark Streaming itu tidak ada di apa ya bilang UAP gitu. Berarti sisanya ada. Udah gitu dong sih. Ini kita absen lah ya. Mana ya? Ini entry attendance. Ini kita berapa orang ya? Harusnya totalnya 32 ya. Ya, sekarang ke 32. Terus sekarang kita ada berapa orang? 34 kurang 2. Oh ya udah, berarti ini aku anggap hadir semua ya. Nah, ini aku anggap hadir semuanya. Soalnya udah 34 kurang 2, 32 ya. Berarti semuanya hadir. Ada yang mau ditanya lagi gak sampai sini? Kecuali yang tadi ya. Ini yang tadi aku cari dulu. Selain yang window tadi. Cuma penjelasannya aku udah jelasin tadi. Untuk yang prakteknya tadi aku kasih penjelasannya di mana ya bagusnya? Di PPT kali ya. Nanti aku share lagi deh untuk yang window tadi. Tapi selain itu ada yang mau nanya nggak? Kok berarti UAP berarti bisa pakai Google Colab dong, nggak harus pakai Cloudera kan kok? Nggak harus sih. Boleh pakai Google Colab, boleh pakai Cloudera. Terus berarti yang tadi yang kita pakai Netcat yang terminal itu juga nggak keluar di UAP ya kok? Nah itu harusnya karena streaming kan perlu apa ya bilangnya? Sebenarnya walaupun cuman kasih komennya kan namanya live ya. Harusnya nggak ada sih. Dan apa namanya? Harusnya buat UAP nggak ada sih. Pas aku buat soal, maksudnya pembuat soalnya nggak ada sih. Dari subcoin nggak ada juga sih harusnya. Jadi benar-benar cuman Spark SQL. Ini aku kasih tahu aja satu soal Spark, bukan. Pokoknya ada yang kemarin kita udah belajar Spark SQL. Harusnya masih sama sih kayak 5 soal kayak 3 atau 5 deh. 5 soal query visualisasi dari Spark SQL. Terus habis itu ada yang tadi aku bilang, nah itu udah masuk ke machine learning.
Itu harusnya pertemuan depan. Sebenarnya ini agak mirip-mirip sih. Cuman nanti kita lebih kenalnya di pertemuan depan deh. Tapi biasanya classification sih yang muncul dari info sama yang terakhir itu graph algo. Graph algo di sini nggak ada. Cuman di PPTI harusnya ada. Oke kok. Kasih kok. Oke. Harusnya ini sempat banget sih buat bahas UAP. Maksudnya kemarin aja masih ada sisa berapa waktu ya buat kita bahas review quiz. UTP maksudnya. Nah, ini udah save. Ada yang mau tanya lagi? Kalau misalnya nggak ada, sebenarnya materi kita udah selesai, waktunya juga udah habis. Kalau misalnya ada yang mau nanya lagi, nanti boleh di line ya. Di line aja soalnya di Teams aku jarang buka. Di line nanti sama mungkin malam atau besok aku share penjelasan yang ini ya, yang window. Nanti aku buatin PPT-nya deh. Ini buat menebus kesalahannya. Soalnya kemarin aku cobain bisa gitu. Cuma aku janji kok bakal aku kasih kok yang ini nanti. Oke, semuanya udah boleh leave. Harusnya udah boleh melanjutkan aktivitas masing-masing. Thank you udah datang. Kalau misalnya ada pertanyaan lagi, boleh tanya di line ya. Thank you. Oke, thank you kok. Kasih kok. Kasih kok.